Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Gampang, meskipun aku tidak bisa melakukannya, tapi kamu bisa, kakak. Jiwa senjata itu berkata, kakak, pinjamkan aku kekuatanmu dan aku akan melahap dia, bagaimana? Apakah tidak apa-apa? Xiao Fan bertanya-tanya. Tentu, bukankah kamu baru saja membangunkanku? Prinsipnya sama saja. Baiklah, Xiao Fan mengangguk, membantu jiwa senjata untuk merebut wadah baru bukanlah masalah besar. Xiao Fan menuangkan kekuatannya sendiri ke dalam jiwa senjata, dan bilah pedang hitam pekat itu memancarkan cahaya hitam samar. Wow, kekuatan yang dahsyat. Jiwa senjata itu terkejut. Hanya melalui metode timbal balik, kekuatan spiritual yang dahsyat dapat ditanamkan ke dalam tubuh spiritualnya. Berhenti, bicara omong kosong dan mulailah. Xiao Fan mengutuk. Lebih melelahkan baginya untuk menuangkan kekuatan spiritual ke dalam jiwa senjata. Baiklah kakak, tunggu sebentar. Jiwa senjata itu meninggalkan tubuhnya yang sekarang hanya bilah pedang yang patah, lalu menyerbu ke dalam senjata spiritual tingkat suci dengan niat membunuh. Duar duar duar, duar kling kling, kemudian Xiao Fan melihat bahwa pedang spiritual tingkat suci yang diperoleh dari klan Huntian mulai bergerak sendiri, seolah-olah sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Dan dia terus menuangkan kekuatan spiritual ke dalam jiwa senjata itu, yang menjadi semakin ganas. Aku akan melahapmu, teriak jiwa senjata itu. Omong kosong, kamu mencari kematian. Jiwa senjata spiritual tingkat suci meraung. Kemudian Xiao Fan menggunakan kekuatan spiritual yang disuntikkan ke dalam jiwa senjata sebagai pemandu, dan dia melihat pertarungan antara dua jiwa senjata itu. Ini adalah ruang ilusi besar di dalam senjata spiritual tingkat suci. Kedua jiwa senjata itu bertarung dengan sengit. Ini adalah jiwa senjata gumam Xiao Fan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa senjata dengan wujud itu muncul. Setelah sekian lama, jiwa senjata menjadi seperti manusia, hanya saja aura di tubuhnya dingin, bagaikan senjata spiritual tanpa kehidupan. Duar, duar. Ketika kedua belah pihak bertarung dengan bantuan kekuatan spiritual Xiao Fan, jiwa senjata menjadi sangat ganas, dan setelah beberapa saat, ia menekan jiwa senjata spiritual tingkat suci. Tidak, jiwa senjata spiritual tingkat suci itu berteriak karena jiwa senjata hendak melahapnya. Hehehe, jangan melawan lagi, percuma saja. Jiwa senjata meraung. Tuan, selamatkan aku. Jiwa senjata spiritual tingkat suci meraung ke arah Xiao Fan. Dia bukan jiwa asli senjata ini. Jika ia melahapku, kekuatan senjata spiritual itu akan berkurang dan tidak akan mampu mengerahkan kekuatannya yang terkuat. Tuanku, aku bersedia tunduk kepadamu dan menjadi jiwa senjatamu. Kamu keluarlah. Kamu tidak mengerti. Jika aku membiarkannya memiliki tubuhku, ia tidak akan bisa menggunakan kekuatan asli senjata spiritual ini. Sungguh sia-sia. Kamu manusia, apa kamu bisa mengerti apa yang aku katakan? Kamu memarahiku tanpa alasan. Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri, demi kebaikan senjata spiritual ini. Jiwa senjata spiritual tingkat suci itu terus meraung, sangat marah pada Xiao Fan. Tepat saat ia membuka mulutnya untuk mengakui Xiao Fan sebagai tuannya, pihak lain langsung menyuruhnya keluar. Hehehe, aku sudah bilang padamu untuk keluar, tidak bisakah kamu mendengarku? Kata Xiao Fan dingin, kamu akan menyesal, kalau dia menempati senjata spiritual ini, dia tidak akan bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali, dan itu akan membuat senjata spiritual suci ini ternoda. Jiwa senjata spiritual suci itu meraung, hahaha, berhenti bicara, sudah kubilang, semua omong kosong ini tidak ada gunanya, kamu pikir siapa kakakku itu? Jiwa senjata mencibir, kakakku adalah Xiao Fan. Dia adalah orang yang jahat dan kejam yang melakukan segala macam kejahatan. Dia telah melakukan kejahatan keji dan juga pernah melakukannya padaku. Diam.
Ucap Xiao Fan dingin, menyela jiwa senjata, sialan, dasar penjahat. Jiwa senjata spiritual tingkat suci itu meraung, jangan melawan, biarkan aku melahapmu, kamu sangat kuat, jika aku melahapmu. Aku akan lebih kuat dari sebelumnya. Jiwa senjata berkata dengan dingin, dan auranya tiba-tiba meningkat. Sumber kekuatan jiwa senjata sekarang berasal dari Xiao Fan. Xiao Fan menyuntikkan kekuatannya ke jiwa senjata untuk digunakan. Xiao Fan mengerutkan kening, merasa bahwa jiwa senjatanya tidak sederhana. Dilihat dari nadanya sebelumnya tampak lebih kejam. Ada yang salah dengan masalah ini, dan Xiao Fan berencana untuk menanyakan jiwa senjata itu nanti. Kamu kekuatan melahap, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Jiwa senjata spiritual tingkat suci meraung, seolah-olah merasakan ketakutan yang mengerikan. Haha, patuhlah dan tunduk padaku. Ejek jiwa senjata. Tidak, jangan. Aku menyerah, manusia. Aku menyerah padamu. Kamu boleh memintaku melakukan apa saja. Aku menyerah. Aku bisa membuatmu mengakuimu dengan meneteskan darah. Aku mengakuimu sebagai tuanku. Aku akan bekerja sama denganmu dengan jujur dan tidak akan pernah menentangmu. Hentikan, hentikan dengan cepat. Jiwa senjata spiritual tingkat suci meraung sekuat tenaga, tetapi Xiao Fan tetap tidak tergerak. Sekalipun apa yang dikatakan roh senjata tadi benar, kekuatan senjata sihir tingkat suci ini akan berkurang setelah dilahap oleh jiwa senjata. Bahkan jika jiwa senjata spiritual tingkat suci ini benar-benar patuh dan ingin tunduk pada Xiao Fan. Tetapi Xiao Fan tetap akan membiarkan jiwa senjata melahapnya dan menjadi tuan rumah baru bagi senjata spiritual tingkat suci ini. Bagi Xiao Fan, jiwa senjata itu adalah jiwa senjata miliknya, yang rela menghancurkan dirinya sendiri di saat kritis. Kalian manusia, kalian benar-benar hina. Kalian akan menyesalinya dan kalian akan dihukum oleh surga. Jiwa senjata spiritual tingkat suci meraung, dan akhirnya suaranya berangsur-angsur menghilang dan berakhir dengan tiba-tiba. Suasana menjadi sunyi. Xiao Fan menghela napas dan meninggalkan dunia ilusi ini. Baru saja, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu jiwa senjata untuk mengambil alih senjata spiritual tingkat suci ini, yang menghabiskan banyak energinya. Pada saat ini, bilah pedang Tianzu yang patah telah hancur total dan tidak bereaksi sama sekali. Pedang spiritual tingkat suci sekarang memancarkan cahaya hitam redup. Pedang itu aslinya berwarna putih keperakan, namun kini warna putih keperakan itu berangsur-angsur memudar dan berubah menjadi hitam pekat. Dan di balik kegelapan itu, tanda-tanda misterius dan aneh perlahan-lahan muncul, seolah-olah tanda-tanda itu awalnya tercetak di situ. Pola pedang Tianzu. Xiao Fan bergumam, dan sekilas menyadari bahwa rune itu persis sama dengan yang ada di pedang Tianzu sebelumnya. Pada saat ini, Xiao Fan memikirkan banyak hal. Pada saat ini jiwa senjata Tianzu Dimi terus-menerus beradaptasi dan menyempurnakan wadah barunya. Senjata sihir tingkat suci ini berubah menjadi hitam pekat, dan aura yang dipancarkannya semakin kuat. Lambat laun, bahkan penghalang yang telah dipasang di ruangan itu tidak dapat menahannya. Xiao Fan tertegun dan segera memanggil Wan Xiang untuk memperkuat penghalang. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang, kalau tidak, dia akan kehilangan uang. Wan Xiang bertindak cepat dan memperkuat formasi penghalang di ruangan itu dalam sekejap mata. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu dan fusi pun selesai. Hehehe, hahaha, wadah ini sangat bagus, sangat sempurna, hahaha. Pada saat ini, suara jiwa senjata datang dari dalam senjata spiritual tingkat suci. Kedengarannya sama seperti sebelumnya, tetapi senjata spiritual tingkat suci benar-benar berbeda dari yang asli. Bahan yang digunakan masih sama dengan senjata spiritual tingkat suci, tetapi penampilannya telah banyak berubah. Mirip dengan pedang Tianzu sebelumnya, tetapi terlihat lebih kuat daripada pedang Tianzu. Ada lebih banyak pola yang terukir di permukaannya, dan pola-pola itu lebih aneh. Bahkan Xiao Fan tidak paham. Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Xiao Fan bertanya sambil melambaikan.
tangannya dan mengambil senjata spiritual tingkat suci baru. Pada saat ini, Xiao Fan tiba-tiba tercengang. Ini persis seperti pedang spiritual tingkat suci yang pernah digunakan Xiao Fan sebelumnya. Memang benar itu sangat kuat, tapi bagi Xiao Fan, dia jelas tidak sekuat sekarang. Ya, sudah selesai. Terima kasih, kakak. Hahaha. Jiwa senjata tertawa gembira, lalu meninggalkan tangan Xiao Fan dan melompat-lompat di aula. Wadah baru ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Luar biasa. Jiwa senjata sangat bersemangat. Jangan melompat-lompat lagi. Kemarilah. Ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Xiao Fan. Ada apa? Mendengar panggilan Xiao Fan, meskipun jiwa senjata itu sangat enggan, ia tidak berani melawan. Ia dengan patuh mendatangi Xiao Fan dan bersikap baik. Apa asal-usulmu? Apa maksudnya dengan melahap? Dan mengapa senjata spiritual tingkat suci ini lebih kuat dari sebelumnya? Xiao Fan langsung menanyakan semua pertanyaan yang ingin dia ketahui tanpa menyembunyikan apapun. Baiklah, akan kukatakan saja yang sebenarnya, jiwa senjata itu mendesah. Melalui tanda kedua belah pihak, Xiao Fan dapat merasakan emosi campur aduk jiwa senjata itu. Cepat katakan padaku, desak Xiao Fan. Yah, sebenarnya asal-usulku sederhana. Aku hanyalah jiwa dari sebuah artefak, namun lebih ke produk cacat. Produk cacat, Xiao Fan tercengang. Apa maksudmu? Begini saja, ada banyak cara untuk menciptakan jiwa senjata. Yang paling sederhana adalah pengorbanan jiwa. Setelah senjata terbentuk, masukkan manusia atau ras lain ke dalamnya dan gunakan nyawa mereka untuk menyatu dengan senjata. Inilah yang disebut pengorbanan jiwa. Yang kedua adalah akumulasi waktu. Seiring berjalannya waktu, senjata spiritual itu secara alami akan mengembangkan kecerdasan. Tentu saja, ini akan memakan waktu lama. Yang ketiga adalah jiwa bawaan. Ketika beberapa senjata spiritual yang menentang surga lahir, jiwa senjata bawaan akan dipelihara dan lahir. Dan aku, suara jiwa senjata itu tiba-tiba berubah, dan saat ini dia sangat bangga. Adalah jiwa bawaan. Jiwa bawaan. Xiao Fan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata ini. Meskipun tidak jelas apa jiwa bawaan itu, namun diperkirakan sangat kuat. Teruskan. Xiao Fan menjadi tertarik. Mudah untuk dipahami nanti. Setelah aku lahir, aturan alam semesta tidak mengizinkannya, seperti seorang kultivator yang mengalami kesengsaraan. Aku juga mengalami kesengsaraan saat itu, dan itu sangat menakutkan dan menantang surga, jadi, aku menjadi seperti ini setelahnya. Apa yang terjadi? Xiao Fan bertanya-tanya. Senjata spiritual yang menampungku hancur berkeping-keping oleh malapetaka surgawi, dan aku menjadi jiwa senjata bawaan tanpa tubuh senjata spiritual. Jadi, Tianzu Dimi sebelumnya bukanlah tubuhmu yang sebenarnya. Xiao Fan bertanya-tanya. Omong kosong. Aku adalah jiwa senjata bawaan, bagaimana mungkin aku menjadi pemilik asli dari senjata spiritual yang tidak berguna seperti itu? Lagi pula, senjata spiritual itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatanku. Jiwa senjata itu berkata dengan sangat bangga, dan kali ini mengungkapkan latar belakangnya sendiri. Bagaimana dengan tuanmu sebelumnya? Orang yang menciptakanmu? Xiao Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah. Kurasa dia mungkin sudah mati. Bagaimanapun, karena telah menciptakan senjata spiritual yang menentang surga sepertiku, dia pasti juga harus menanggung malapetaka surgawi. Jiwa senjata itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara tenang namun menyimpan kesedihan yang dalam. Xiao Fan tertegun, tatapannya kosong sejenak, merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, seolah merasakan sedikit iba terhadap pemurni senjata yang telah menciptakan makhluk seperti ini. Jadi dia benar-benar tewas karena menciptakanmu. Gumam Xiao Fan pelan. Tak perlu dipikirkan. Kematian adalah harga dari kekuatan. Dia tahu itu sejak awal. Suara jiwa senjata terdengar tenang, nyaris seperti pasrah, tapi setidaknya dia telah berhasil menciptakanku. Itu mungkin sudah cukup baginya. Xiao Fan diam beberapa saat,
lalu menatap lurus ke arah bilah pedang. Kalau begitu, mengapa kamu berada di dalam Tianzu Dimi? Dan bagaimana bisa sampai ke wilayah Kyushu? Tanyanya, rasa penasaran tumbuh kuat di dalam dirinya. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin memahami kisah di balik senjata yang begitu luar biasa ini. Yah, itu cerita yang panjang, kata jiwa senjata itu dengan lesu. Kalau begitu, singkat saja, sialan jangan membual lagi, kata Xiao Fan acuh tak acuh. Baiklah, kakak, jiwa senjata itu langsung setuju. Sebenarnya, aku tidak punya pilihan. Wadahku rusak, tetapi malapetaka itu masih ada. Aku tidak bisa menunggu kematian, bukan? Jadi aku lari dari alam besar, aku melarikan diri dengan berbagai cara, dan kemudian secara tidak sengaja, aku terlempar ke Kyushu melalui celah lubang hitam. Lalu aku terlalu lemah saat itu dan hampir menghilang. Aku kebetulan bertemu dengan seseorang yang sedang memurnikan senjata, lalu aku menghampirinya dan merasukinya, dan begitulah. Aku tidak pernah menceritakan rahasia ini kepada siapapun, kakak. Kamu harus merahasiakannya. Setelah mendengar inti cerita jiwa senjata itu, Xiao Fan mengangguk pelan. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah sekian lama, ternyata orang ini melarikan diri karena takut terkena malapetaka surgawi. Apakah malapetaka surgawi itu sangat kuat? Xiao Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sial, ini sangat kuat, ini jutaan kali lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi yang pernah menimpamu. Biar ku beritahu. Seluruh dunia hampir hancur saat itu. Menurutmu, apakah ini kuat? Seru jiwa senjata itu, sangat bersemangat. Xiao Fan, apakah memang harus membandingkanku? Xiao Fan merasa bahwa jiwa senjata itu melakukannya dengan sengaja, bahwa pertama kali jiwa senjata itu terbangun adalah ketika dia sedang melewati kesengsaraan surgawi. Dan orang ini juga tahu banyak hal yang bahkan tidak diketahui Kyushu. Misalnya, ketika Xiao Fan berada di Provinsi Wuhuang, dia membunuh seseorang dari klan Qingling. Jiwa senjata yang memberitahu Xiao Fan saat itu. Awalnya, Xiao Fan mengira orang itu adalah ras dari wilayah Bintang Hongtian, tetapi ketika Xiao Fan datang ke wilayah Bintang Hongtian, dia belum pernah melihat siapapun dari klan Qingling. Saat itu Xiao Fan penasaran bagaimana jiwa senjata ini tahu tentang klan Qingling. Ternyata orang ini berasal dari alam yang lebih besar dari wilayah Bintang Hongtian. Aduh, aku salah, kakak, kata jiwa senjata itu dengan lemah. Apa nama alam besar tempatmu berada sebelumnya? Xiao Fan bertanya-tanya. Alam Wumen. Jiwa senjata itu memberitahu Xiao Fan bahwa ini adalah alam yang besar. Kekuatan di dalamnya sangat mengerikan dan merupakan salah satu alam besar teratas. Mana yang lebih kuat? Alam atas tempat para dewa tinggal. Xiao Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, kalau dibandingkan, sepertinya klan dewa lebih kuat. Tentu saja, itu dulu, dan sekarang sulit dikatakan. Jiwa senjata itu berpikir sejenak dan berbicara. Ceritakan padaku tentang situasi di alam Wumen, kata Xiao Fan ringan. Yah, itu mudah. Alam Wumen sangat besar, dan kakak, mengapa kamu menanyakan ini? Jiwa senjata itu hendak menyombongkan diri, tetapi tiba-tiba terdiam dan berdiri di sana dengan kaget. Hehehe, coba tebak. Xiao Fan memperlihatkan gigi putihnya dan senyum jahat saat menatap pedang hitam pekat itu. Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Katakan saja dengan baik. Jiwa senjata itu bergetar hebat, merasakan ada yang tidak beres. Kamu adalah jiwa senjata, baru saja lahir. Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Jelaskan ini padaku. Kalau tidak, konsekuensinya, kamu pasti tahu. Xiao Fan menunjukkan senyum jahat, dan itu sangat mengerikan. Ada cukup banyak monster di gelang binatang spiritualku dan aku baru saja menduduki wilayah ras monster. Monster-monster di dalamnya, tes, gluk-gluk. Kakak, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu semuanya. Jiwa senjata itu panik, katakan saja padaku, jangan sembunyikan apapun, mengerti? Kata Xiao Fan ringan.
Baiklah, baiklah. Sebenarnya, akulah sang pemurni senjata itu. Ucap sang jiwa senjata dengan pasrah. Kamu bukan jiwa bawaan, tapi haha. Xiao Fan bertanya dengan nada menghina. Baru saja jiwa senjata itu membual, mengatakan bahwa dia adalah jiwa senjata bawaan, jadi dia sangat hebat, tetapi sekarang, yaitu memang senjata spiritual, dan jiwa senjata itu benar. Aku tidak berbohong bagian ini, kata jiwa senjata itu lemah. Apa maksudnya? Bukankah kamu adalah jiwa dari senjata itu? Tanya Xiao Fan. Dia merasa semakin dia mendengarkan, semakin rumit jadinya dan dia tidak dapat memahaminya lagi. Sebenarnya, senjata spiritual itu telah rusak, dan jiwa senjata itu tidak dapat menahannya lagi. Jadi aku mengambil alih tubuhnya dan menjadi jiwa senjata bawaan, lalu aku melarikan diri, kata jiwa senjata itu dengan lemah. Apakah jiwa dari artefak juga bisa dirasuki oleh tubuh lain? Xiao Fan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Ya, tetapi persyaratannya sangat ketat. Pertama-tama, syarat pertama harus dipenuhi. Senjata spiritual itu harus disempurnakan sendiri, dan seseorang harus terus-menerus memasukkan esensi darah dan aura aslinya ke dalam itu. Kemudian jiwa senjata itu harus lebih lemah, dan harus setuju. Setelah semua ini terpenuhi, kamu dapat mengambil alih tubuh itu. Kata jiwa senjata itu, persyaratan ini cukup berat. Xiao Fan terdiam setelah mendengar ini. Persyaratan ini tidak hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang keras, tetapi lebih tepat jika digambarkan sebagai sesuatu yang aneh. Semua kondisi ini digabungkan membuatnya sangat sulit. Ya, jadi aku tak tertandingi dan tak akan pernah bisa dilampaui. Memikirkan luasnya alam semesta. Diam dan lanjutkan. Xiao Fan tidak ingin mendengarkan bualannya. Baiklah, baiklah. Jiwa senjata itu tidak berani bertindak gegabah, dan berkata dengan lemah. Itulah yang terjadi setelahnya. Aku terhanyut ke Kyushu, lalu tertidur lelap, lalu bangun dan bertemu denganmu. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Xiao Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa aku harus memberitahumu? Jiwa senjata itu berkata dengan gembira. Awalnya aku pikir kamu tidak akan hidup lama. Lagi pula, kamu sangat merepotkan, melompat-lompat setiap hari, kamu memancing keributan di setiap kesempatan dan diburu oleh sekelompok orang. Pada akhirnya, kamu masih hidup dalam keadaan seperti itu. Jujur saja aku sangat terkejut. Xiao Fan, jika kamu ingin memujiku, pujilah aku dengan baik lagi, mengerti? Xiao Fan menggertakkan giginya. Aku mengerti, aku mengerti. Nada suara jiwa itu langsung melunak lagi. Namun, apa yang dikatakannya itu benar dan tulus. Kalau dipikir-pikir, seberapa hebatkah Xiao Fan? Diburu oleh semua ras di provinsi Tianshan, dia secara misterius menjadi kaisar Kyushu. Menjadi kaisar dalam situasi seperti itu bukanlah hal yang baik. Itu adalah perintah hukuman mati. Siapa yang bisa mematuhinya? Hasilnya, orang ini berhasil berjuang keluar, tanpa cedera apapun, dan bahkan keluar dari alam budak. Benar-benar menentang surga. Ini juga salah satu alasan mengapa jiwa senjata memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Lah juga tergerak oleh keberanian Xiao Fan dan ingin melakukan sesuatu yang besar dengannya. Saat itu, kamu terlalu lemah di Kyushu. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahui urusanku. Jadi, aku tidak memberitahumu. Aku terlalu malas untuk menjelaskannya. Jadi, kamu tidak akan tahu. Mungkin kamu akan bertanya kepadaku segala macam pertanyaan dan memintaku untuk mengajarimu ini dan itu. Itu akan membuatku kesal. Jiwa senjata itu mengungkapkan alasan sebenarnya. Apakah kamu pikir aku benar-benar membutuhkanmu untuk mengajariku? Wajah Xiao Fan berubah menjadi hitam. Ya memang, aku telah menemukan bahwa kamu sangat aneh. Semua keterampilanmu adalah yang terbaik, beberapa di antaranya belum pernah kulihat sebelumnya, termasuk keterampilan Phoenix. Aku benar-benar penasaran. Apa sebenarnya harta karun yang ada padamu? Kakak, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Xiao Fan,
Dia melihat bahwa si bajingan jiwa senjata ini ternyata tahu semua rahasianya. Setelah semua masalah ini, jika orang ini benar-benar jatuh ke tangan orang lain, dia benar-benar bisa membocorkan banyak rahasianya. Xiao Fan awalnya berpikir bahwa dia cukup berhati-hati, tetapi pada akhirnya dia masih terkecoh oleh jiwa senjata ini. Aduh, lupakan saja. Tidak penting apakah kamu menunjukkannya padaku atau tidak. Dengan keadaanku sekarang, mengetahui hal itu tidak akan mengubah apapun. Jiwa senjata itu berkata dengan nada pasrah. Xiao Fan menatapnya sejenak, lalu bertanya pelan, katakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi saat kamu menelan jiwa senjata itu? Atau kamu bilang dirimu adalah jiwa senjata bawaan, tapi lalu mengambil alih tubuh lain? Bukankah itu dua hal yang berbeda? Apa ada perbedaan besar? Aku sekarang menggunakan tubuhnya, jadi tentu saja akulah itu, jawab jiwa senjata itu dengan percaya diri. Aku adalah jiwa senjata bawaan, dan kini aku lebih sempurna. Aku punya pengetahuan luas, bisa memurnikan senjata, dan tidak ada satupun yang lebih paham tentang senjata spiritual dibanding aku. Adapun melahap jiwa senjata spiritual tingkat suci, itu hanya untuk membuat diriku lebih kuat. Melahap juga merupakan salah satu jenis kemampuan. Material Tianzu Dimi terlalu buruk sebelumnya, dan paling banyak hanya bisa mengukir rune serangan. Tianzu Dimi yang kamu gunakan saat itu sebenarnya melahap kekuatan spiritualmu dan kemudian meningkatkan serangan. Apakah kamu lupa? Jiwa senjata mengingatkan. Sepertinya begitu. Xiao Fan mengangguk. Saat itu, dia menggunakan Tianzu Dimi, lalu menggabungkannya dengan tebasan bulan pelahap jiwa. Serangan itu memang sangat kuat, tetapi juga menghabiskan banyak energi spiritual. Ya, kemampuanku adalah melahap, jadi tentu saja aku juga bisa melahap jiwa senjata untuk memulihkan diri dan menjadi lebih kuat. Jiwa senjata itu menjelaskan bahwa jika ia melahap cukup banyak jiwa senjata, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Bahkan telah mencapai titik di mana seseorang tidak memerlukan wadah dan dapat bertarung dengan tubuh jiwa senjata. Sangat kuat, Xiao Fan bertanya-tanya. Tentu saja, semakin banyak jiwa senjata yang kumakan, semakin kuat senjata yang kutempati sementara ini. Jiwa senjata itu berkata dengan bangga, tetapi kemudian mendesah, sayang sekali senjata yang mengandung jiwa senjata jumlahnya terlalu sedikit. Aku tidak tahu kapan aku bisa melahapnya. Bagaimana dengan ini? Xiao Fan berpikir sejenak, mengeluarkan 3 senjata spiritual tingkat suci lainnya dari tubuhnya, dan bertanya. Kakak kamu masih punya lebih banyak. Ketika jiwa senjata melihat Xiao Fan mengeluarkan 3 senjata spiritual tingkat suci dalam satu tarikan napas, ia berseru. Ini adalah wilayah bintang Hongtian. Bukan tempat lain. Xiao Fan ternyata bisa mengeluarkan 3 senjata spiritual tingkat suci. Ya, itu hanya beberapa senjata spiritual tingkat suci. Itu bukan apa-apa. Tidak perlu diributkan, kata Xiao Fan dengan tenang. Kakak, berikan padaku, kata jiwa senjata itu dengan gembira. Apakah mereka punya jiwa? Tanya Xiao Fan. Ya, semuanya adalah senjata spiritual tingkat suci. Jadi, pasti ada jiwa senjata di dalamnya. Kata jiwa senjata itu dengan penuh semangat. Baiklah, Xiao Fan dengan santai melemparkan 3 senjata spiritual tingkat suci ke jiwa senjata, tetapi tertegun lagi. Tunggu, jika kamu melahap jiwa senjata itu, apa yang akan terjadi pada semua senjata ini? Xiao Fan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia masih perlu menipu untuk mendapatkan sumber daya. Jika dia menghancurkan senjata spiritual tingkat suci alam binatang suci, apa yang akan terjadi jika kebenarannya terungkap nanti? Jangan khawatir, bahkan jika jiwa senjata itu sudah tidak ada. Senjata spiritual tetaplah senjata spiritual, kata jiwa senjata itu sambil tersenyum. La memiliki pengalaman terbanyak dalam hal-hal seperti ini. Xiao Fan mengangguk, kalau begitu, silakan lakukan sesukamu. Baiklah, kata jiwa senjata itu dengan penuh semangat. Kali ini, ia tidak membutuhkan bantuan Xiao Fan, ia bisa menanganinya sendiri.
Setelah melahap jiwa senjata spiritual tingkat suci, jiwa tersebut melahap seluruh kekuatan lawan dan menggabungkannya. Jiwa senjata itu tidak dapat menunggu lebih lama lagi, dan tubuh jiwanya meninggalkan wadah dan terlebih dahulu memasuki tongkat senjata spiritual tingkat suci milik alam binatang suci. Setelah melahap jiwa tongkat kerajaan sejenak, jiwa itu pergi dengan perasaan puas, lalu menaklukkan dua senjata spiritual tingkat suci lainnya. Senjata spiritual tingkat suci yang jiwanya dilahap kini sama seperti sebelumnya, tak ada perbedaan, kecuali jiwanya telah hilang. Untungnya Xiao Fan mengambil 3 senjata spiritual tingkat suci tanpa jiwa dan melihatnya. Dia cukup puas bahwa senjata spiritual ini masih bisa digunakan. Dengan kata lain, cara penggunaan ini lebih cocok untuk Xiao Fan. Sekarang dia sudah tidak perlu khawatir serangan balik. Nyaman, nyaman. Aku keren sekali. Semangat senjata itu sangat gembira. La tidak pernah menyangka akan menerima dorongan sebesar itu. Begitu ia terbangun, pada saat ini, senjata spiritual tingkat suci yang dirasuki oleh jiwa senjata memancarkan cahaya hitam, yang sangat menyilaukan. Ada apa? Xiao Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, kekuatanku telah meningkat, jadi wadah ini secara alami dapat ditingkatkan untuk membuatnya lebih kuat. Jiwa senjata itu berkata dengan bangga. Xiao Fan mengangguk. Hahaha kakak, tolong ambilkan aku beberapa jiwa senjata lagi dan biarkan aku menelannya. Jiwa senjata itu tertawa tak tahu malu. Enyahlah. Hehehe, aku yakin kamu bisa melakukannya, kakak. Jiwa senjata itu berkata dengan riang. Baiklah, kakak, aku perlu memurnikan kekuatan yang baru saja aku telan. Panggil aku jika kamu butuh sesuatu. Pergilah, kata Xiao Fan tanpa daya. Pedang panjang ini sekarang sepenuhnya hitam, memancarkan aura yang mendebarkan jantung, bahkan Xiao Fan pun merasakan hal ini, yang menunjukkan betapa luar biasanya hal itu, tidak buruk. Xiao Fan tersenyum, dalam suasana hati yang baik. Semangat senjatanya bangkit, dan dia memiliki senjata spiritual untuk digunakan lagi. Ini tidak diragukan lagi merupakan peningkatan lain bagi Xiao Fan. Di luar aula tempat Xiao Fan berada, Cilinglong yang setia masih menjaga, tidak mengizinkan siapapun mendekati aula Xiao Fan. Bahkan 2 kultivator ranah Jingdao yang ingin mengambil alih ditolak dengan kejam oleh Cilinglong. Jika dia berperilaku baik, dia akan menjadi antek Xiao Fan yang paling setia. Dalam beberapa hari terakhir, Liang Kun datang berkali-kali, tetapi selalu ditolak mentah-mentah oleh Cilinglong. Cilinglong bangga dan sangat menyukai perasaan ini. Hanya aku, Cilinglong, yang dapat berdiri di depan pintu rumah yang mulia. Cilinglong berkata dengan bangga pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Liang Kun datang lagi. Tuan Gandeng. Beliau tidak ingin menerima tamu, jadi kembalilah. Cilinglong membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Sebelum Liang Kun sempat menyelesaikan kata-katanya, dia menolak dengan kejam. Tidak, itu Tuan Gandeng. Tidak menerima tamu. Tuan Gandeng, tidak menerima tamu. Ini bukan tentang bertemu tamu maksudku, dia tidak mau menerima tamu. Aku sudah bilang padamu bahwa tuanku tidak mau menerima tamu. Apa kamu menggangguku? Kata Cilinglong dengan nada meremehkan dan pandangan meremehkan. Orang-orang dari klan Wushen dan klan Wei yang telah kembali, dan mereka meminta Tuan Gandeng untuk datang. Liang Kong menggertakkan giginya, membenci Cilinglong ini. Jika memungkinkan, Liang Kun akan memotong Cilinglong menjadi beberapa bagian. Binatang ini. Itu juga bukan masalahnya, kamu. Katakan lagi. Cilinglong hendak menolak, tetapi apa yang baru saja didengarnya. Klan Wushen. Para keluhur klan Wushen dan klan Wei yang telah kembali dan ingin mengundang Tuan Gandeng untuk bergabung dengan mereka. Liang Kun berkata tanpa ekspresi. Klan Wushen, klan Wei yang. Cilinglong berdiri kagum, menundukkan kepala, dan tampak gembira. Xiao Fan. Meskipun Cilinglong tidak mengatakan apa-apa, Xiao Fan sangat merasakan kesadaran anteknya. Xiao Fan sebenarnya ingin bertanya. Cilinglong, apakah kamu telah terangsang oleh sesuatu?
Xiao Fan tidak bisa mengerti bagaimana monster Kyushu yang sebelumnya sombong menjadi seperti ini. Mungkinkah Zhao Wuji, Ye Chang dan yang lainnya melakukan sesuatu pada Qi Linglong? Tetapi sekarang bukan saatnya menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Xiao Fan menatap Liang Kun. Baiklah, ayo pergi. Baik, Tuan Gandeng. Liang Kun berkata dengan hormat, lalu memimpin jalan. Kamu tinggal saja. Xiao Fan menatap Qi Linglong, ya kemudian Xiao Fan mengikuti Liang Kun ke aula rahasia tempat konferensi sebelumnya diadakan. Sebelum Xiao Fan masuk, dia sudah bisa merasakan aura orang-orang kuat dari klan Wushen, klan Wei Yang, dan Istana Naga. Tak perlu dikatakan, Xiao Fan juga tahu bahwa kekuatan-kekuatan ini telah membahasnya secara terpisah dan berencana untuk memberikan sejumlah sumber daya kepada Xiao Fan bersama-sama agar bisa lolos dari masalah tersebut. Bagi Xiao Fan, ini adalah hal yang biasa. Xiao Fan melangkah masuk dan tiba di aula utama. Leluhur klan darah ada di sini, begitu pula orang-orang kuat dari klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang, dan kekuatan lainnya. Sama seperti terakhir kali, semua orang menunggu Xiao Fan, namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini semua orang memandang Xiao Fan dengan aneh. Bukan Xiao Fan yang terbongkar, melainkan Xiao Fan yang menawar bilah pedang Tianzu, dan orang-orang ini mengetahuinya. Total 200 triliun batu sumber dihabiskan dan 100 triliun batu sumber telah diberikan. Mereka semua menganggap Gandeng gila. Tentu saja, beberapa dari mereka juga berpikir bahwa mungkin Gandeng telah menemukan petunjuk tentang bilah pedang itu sebelumnya dan mengetahui rahasianya, jadi dia menghabiskan harga yang sangat mahal untuk membeli bilah pedang itu. Tetapi sekarang tidak seorang pun dapat mengatakannya dengan jelas. Gandeng, kamu di sini. Leluhur ketiga klan darah berkata sambil tersenyum. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Ya, Xiao Fan mengangguk dan duduk dengan tenang. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, semuanya, di mana sumber daya yang kalian janjikan untuk diberikan kepada kami? Bawalah ke sini. Xiao Fan langsung ke pokok permasalahan tanpa keraguan atau eufemisme apapun. Ini dari klan Wushen. Seorang leluhur klan Wushen mengeluarkan 3 cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Xiao Fan. Ini dari klan Wei yang kami. Ini Istana Naga. Kami, Sekte Pedang. Kami, klan darah. Pasukan ini masing-masing menyerahkan cincin penyimpanan kepada Xiao Fan. Xiao Fan mengambil cincin penyimpanan, lalu menggunakan jiwanya untuk menyelidikinya, dan wajahnya berubah gelap. Sumber daya yang diberikan oleh setiap klan jumlahnya sama, masing-masing 100 triliun batu sumber ditambah beberapa item lain-lain. Hehehe kalian semua, apa kalian pikir aku bodoh? Ucap Xiao Fan dingin sambil melihat ke sekeliling semua orang. Gandeng, apa maksudmu? Benar sekali, Gandeng, apa maksudmu? Kami telah memberimu sumber daya, Gandeng, apakah kamu akan menolaknya? Di dekatnya, leluhur klan Wushen, klan Wei Yang dan lainnya semuanya marah dan memiliki wajah muram. Aku tidak akan menolaknya. Namun, apakah kalian menganggap sedikit sumber daya yang kalian berikan padaku itu sudah cukup? Apa kalian mengira aku pengemis? Ucap Xiao Fan dengan nada dingin. Kami tidak berniat seperti itu, apalagi berencana meremehkanmu. Jawab leluhur klan Wushen dengan tatapan tajam. Tujuan kita tetap sama, membasmi Xiao Fan. Bukankah begitu? Benar sekali, sahut leluhur klan Wei yang sambil menggertakkan giginya. Gandeng, kamu tahu sendiri Xiao Fan baru saja menyerbu planet bintang leluhur kami. Kami mengalami kerugian besar. Tidak mungkin kami bisa mengerahkan lebih banyak sumber daya dalam waktu singkat, ya, Gandeng. Demi kepentingan bersama, bukankah seharusnya kamu mengesampingkan hal-hal kecil seperti ini? Benar, Gandeng, ini soal kesadaran dan pengorbanan demi keselamatan kita semua, bukan? Orang-orang itu berbicara satu persatu. Niat mereka jelas, memaksa Gandeng untuk berkompromi dan mengurangi jumlah sumber daya yang harus dikeluarkan. Hei, apa kalian mengira aku ini bodoh?
Ujar Xiao Fan dengan suara dingin dan penuh sindiran. Jangan salah paham, Gandeng. Maksud kami bukan seperti itu, ujar leluhur klan Wushen dengan wajah menggelap. Bukan seperti itu. Xiao Fan menatapnya tajam. Apa maksudmu dengan bukan? Kalian hanya memberikan 100 triliun batu sumber, dan menganggap itu cukup. Apa kalian ingin mengusir alam binatang suci dari kerja sama ini? Gandeng, kamu harus mengerti. Menyingkirkan Xiao Fan adalah tanggung jawab kita bersama. Salah satu dari mereka berusaha menengahi. Xiao Fan justru tertawa dingin. Hahaha, kalau begitu, silakan kalian sendiri yang mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci. Alam binatang suci bersedia membayar 200 triliun batu sumber. Bukankah itu sudah sangat murah hati? Gandeng, apa yang kamu inginkan? Kondisi ini adalah apa yang telah kita sepakati sebelumnya, kata leluhur klan Wushen dengan dingin. Ya, memang benar hal ini sudah dibicarakan sebelumnya, tetapi jumlah yang kalian berikan terlalu sedikit, kata Xiao Fan dengan nada dingin. Kalian bisa bertanya langsung kepada para vampir berapa banyak batu sumber yang harus kubayar untuk memperoleh bilah pedang yang bahkan sudah patah itu. Sekarang kalian datang dan hanya memberi sejumlah kecil. Apa kalian pikir alam binatang suci ini sekadar pengemis? Wajah leluhur ketiga dari klan darah langsung menggelap. Ia menjawab dengan suara dalam dan penuh tekanan, Gandeng, ini dua hal yang berbeda. Jangan samakan keduanya. Dan kamu pun harus menyadari dengan jelas. Sisa-sisa senjata spiritual yang kamu beli itu dulunya milik Xiao Fan, dan di dalamnya terdapat jiwa senjatanya. Jiwa senjata. Mata Xiao Fan langsung menajam, wajahnya menggelap. Tanpa berkata apapun, ia mengeluarkan bilah pedang Tianzu dari cincin penyimpanannya, lalu melemparkannya dengan keras ke tanah hingga menimbulkan dentuman berat. Lihat, di mana jiwa senjata itu? Xiao Fan meraung marah, seakan-akan ia tengah berencana memakan hidup-hidup leluhur ketiga klan darah itu. Semua orang di sekitar tercengang. Lalu mereka melihat sisa-sisa senjata spiritual itu. Ini adalah bilah pedang senjata spiritual tingkat suci, sangat biasa, dan sama sekali tidak ada jejak kecerdasan spiritual di dalamnya. Gandeng, apa maksudmu? Kata leluhur ketiga klan darah dengan suara yang dalam. Apa maksudmu? Kamu benar-benar tidak tahu malu bertanya seperti itu padaku? Xiao Fan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, katakan padaku, apakah kalian, klan darah, memasang jebakan untukku? Aku mendapatkan puing-puing senjata spiritual ini, dan tidak ada yang disebut jiwa senjata di dalamnya. Itu hanyalah puing-puing senjata spiritual yang sangat biasa, dan memang ada sedikit aura Xiao Fan yang tersisa di sana. Mendengar itu semua orang di sekitar tercengang, lalu menatap ke arah leluhur ketiga klan darah. Kamu bicara omong kosong. Leluhur ketiga klan darah marah. Jika dia benar-benar dituduh melakukan ini, maka klan darah akan hancur. Siapa yang berani bekerja sama dengan mereka? Aku bicara omong kosong. Kalau begitu katakan padaku, di mana jiwa senjata itu? Di mana jiwa senjata yang kamu bicarakan? Xiao Fan berkata dengan marah, tampak seperti dia akan memotong leluhur ketiga klan darah menjadi berkeping-keping. Ini leluhur ketiga klan darah tercengang. Dia segera mengambil bilah pedang Tianzu dan terus memeriksanya. Tetapi dia mendapati bahwa memang tidak ada nafas jiwa di sana. Di mana jiwa senjatanya? Mereka jelas telah merasakan nafas jiwa senjata itu sebelumnya, dan pihak lain sedang tertidur lelap. Bagaimana bisa? Leluhur ketiga klan darah tercengang. Aku ingin penjelasan tentang masalah ini. Jelaskan semuanya padaku sekarang juga, ujar Xiao Fan, menggertakkan giginya menahan amarah. Leluhur ketiga dari klan darah membalas dengan suara keras, ini Gandeng, apa maksudmu dengan sikap seperti ini? Apa kamu berniat merusak reputasi klan darah dan menuduh kami menipumu? Menipu? Xiao Fan menyipitkan mata, suaranya kian tajam, apa kalian pikir aku ini bodoh? Bagaimana mungkin aku membunuh jiwa yang melekat pada senjata spiritual itu?
Untuk apa aku menginginkan senjata spiritual yang kehilangan jiwanya? Kamu tahu betul jawabannya, serunya, suaranya penuh tekanan dan kemarahan yang ditahan. Ucapan itu membuat wajah leluhur ketiga klan darah mengeras. Ia terdiam, tak mampu langsung membalas. Keheningan sejenak menyelimuti ruangan, menggambarkan betapa seriusnya situasi tersebut. Memang, tujuan mendapatkan sisa-sisa senjata spiritual itu adalah untuk melihat apakah dia bisa memaksa rahasia Xiao Fan keluar dari jiwa senjata itu. Siapa juga yang akan menghancurkan jiwa senjata itu? Tak seorang pun dapat melakukan hal itu. Sekelompok kultivator ranah Ziyuan di dekatnya menatap leluhur ketiga klan darah dengan heran. Leluhur ketiga klan darah. Dia merasa tidak bisa membersihkan dirinya. Vampir tua, kamu harus menjelaskan ini kepadaku dengan jelas. Mengapa ini terjadi? Kata Xiao Fan sambil menggertakkan giginya. Bagaimana aku tahu? Mungkin kamu sendiri yang melakukannya, lalu kamu memfitnah orang lain. Leluhur ketiga klan darah berkata dengan marah. Aku memfitnahmu. Kamu pikir aku ini sepertimu? Bodoh. Xiao Fan dan leluhur ketiga klan darah berselisih sengit, dan masing-masing dari mereka lebih marah daripada yang lain. Leluhur ketiga klan darah juga marah, dan pada saat yang sama dia bertanya-tanya kemana perginya jiwa senjata itu. Vampir tua, berikan aku penjelasan dan terangkan dengan jelas apa yang sedang terjadi. Kata Xiao Fan sambil menggertakkan giginya. Entahlah. Siapa tahu kamu sendiri yang memalsukannya. Leluhur ketiga klan darah menggertakkan giginya. Sialan, kamu minta dipukuli. Kata Xiao Fan dengan marah. Mau bertarung. Xiao Fan dan leluhur ketiga klan darah berada di ambang pertarungan, dan tampaknya mereka berdua berencana untuk mengambil tindakan. Cukup, tenanglah, sekarang kita harus membahas bagaimana menghadapi Xiao Fan. Mengapa kalian bertengkar satu sama lain? Leluhur klan Wushen berbicara. Ya, apa yang kalian perdebatkan apakah ada gunanya? Sudahlah, berhenti berdebat. Para kultivator lainnya juga angkat bicara untuk mencoba menghentikan pertarungan. Mendengar ini, leluhur ketiga klan darah diam dengan patuh. Tapi Xiao Fan tidak mau hehehe. Baiklah, ternyata kalian satu kelompok. Xiao Fan menggertakkan giginya dan mencibir. Gandeng, apa maksudmu? Gandeng, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu dengan satu kelompok? Semua orang bingung. Mereka merasa bahwa Gandeng sangat tidak normal. Bagaimana mungkin masalah ini melibatkan mereka? Mereka tidak bersalah. Hahaha, kalian masih bisa bilang tidak tahu. Tawa Xiao Fan terdengar dingin dan penuh amarah. Pertama-tama aku membayar 100 triliun batu sumber untuk membeli senjata spiritual yang ternyata telah dirusak. Lalu sekarang kalian hanya memberikan sedikit sumber daya dan berharap bisa menukarnya dengan senjata spiritual tingkat suci dari alam binatang suci. Kalau ini bukan konspirasi, lalu apa namanya? Wajah Xiao Fan menegang, menggertakkan giginya dan melanjutkan, kalian hanya ingin menipu alam binatang suci kami, membuat kami mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci tanpa memberikan imbalan yang setimpal, bukan? Kata-kata itu menggema di aula, membuat semua orang yang hadir terdiam. Beberapa tokoh dari berbagai kekuatan besar tercengang. Apa yang dikatakan Xiao Fan terdengar masuk akal, jika dipikir lebih dalam. Klan darah mencuri batu sumber dari alam binatang suci, lalu batu itu dikembalikan kepada mereka sebagai imbalan atas senjata spiritual yang akan dikeluarkan oleh pihak alam binatang suci. Singkatnya, mereka ingin mendapatkan bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.